Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Presenter Akbar Putra. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang spanning tree protocol atau itu modul 10, teman-teman. Kita langsung saja ke materinya. Nah, apa itu spanning tree protocol? Spanning tree protocol itu STP atau singkat STP adalah protokol jaringan yang digunakan pada switch untuk mencegah looping di jaringan internet. STP bekerja dengan cara itu mematikan sementara jalur redundan agar data tidak berputar tanpa henti. Lalu cara kerja STP. Cara kerja STP yaitu satu, memilih satu jalur sebagai root bridge, menghitung jalur terbaik menuju root. 3. Memblokir port tertentu agar tidak terjadi looping atau loop. 4. Jika jalur utama putus, port cadangan bisa otomatis aktif. Jadi jaringan ini yaitu misalnya kabel utama itu putus, ada backup yaitu kabel yang kedua akan menyebabkan looping yang diaktifkan secara yang anti otomatis aktif jika jalur utamanya putus. Kita lanjut. Nah, apa itu looping? Nah, dalam komputer atau dalam jaringan komputer, looping adalah kondisi ketika paket data berputar terus-menerus di jaringan tanpa tujuan akhir karena ada jalur melingkar antara perangkat jaringan, biasanya switch. Kita lanjut. Nah, blocking port. Blocking port adalah port pada switch yang sengaja dibuat tidak meneruskan traffic data oleh snipping tree protocol. Nah, untuk mencegah terjadinya looping, kita lanjut. Lalu ada COS atau path COS. Dalam jaringan komputer, root port adalah port pada sebuah switch yang memiliki jalur terbaik menuju root bridge dalam protokol spanning tree protocol atau STP. Nah, apa itu root bridge? Root bridge adalah switch utama atau pusat dalam jaringan yang menggunakan switch tree protocol atau STP. STP memiliki satu switch menjadi root bridge agar jaringan tidak mengalami looping. Nah, fungsi root bridge yaitu satu, menjadi pusat acuan sebagai jalur jaringan. Kedua, menentukan jalur terbaik antar switch. Ketiga, membantu mencegah looping pada jaringan. Kita lanjut. Lalu ada VS, FS, STP. VVSTP adalah singkatan dari Far VLAN Spanning Tree Protocol. VVSTP merupakan pengembangan dari Snipping Tree Protocol atau STP yang dibuat oleh Cisco System. Lalu ada STP port state. STP port state adalah keadaan atau status port pada switch saat menggunakan Spanning Tree Protocol atau STP. Nah, port pada switch akan melewati beberapa stage agar tidak terjadi looping jaringan. Lalu ada port pass. Port pass adalah fitur pada switch Cisco System yang membuat port langsung masuk ke stage forwarding tanpa melewati proses STP normal. Nah, fitur ini digunakan pada port yang terhubung ke PC, laptop, printer, ataupun server, bukan ke switch lain. Nah, jadi kesimpulannya, Spanning Tree Protocol atau STP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mencegah terjadinya looping pada jaringan switch. STP bekerja dengan memilih root bridge, menentukan root port, dan destination port. Lalu memblokir jaringan yang atau jalur yang tidak diperlukan agar jaringan tetap stabil. Nah, kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer untuk implementasi, teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan dua topologi dalam file yang sama ya, agar saya buat dua kali. Nah, yang pertama, yang ini terlebih dahulu yang akan saya jelaskan itu yang dimana ada dua switch dan dua PC. Nah, pertama-tama kan di sini kita bisa lihat ada switch yang terhubung oleh dua kabel. Tapi di sini kita bisa lihat ada switch yang ada kabel yang oranye ya. Artinya diblokir sebagai backup.
kita terlebih dahulu kasih IP untuk implementasi di PC. Nah di sini saya pakai untuk IP-nya itu 12.12.12.1. Kita kasih section satu lagi, PC satu lagi, desktop configuration 12.12.12.2. Nah sudah itu kita cek ini kenapa bisa orange. Cek switch 0, kita ketik di sini enter enable kondisi terminal, dan kita ketik di sini no spamming 391. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Nah, kita cek dulu apakah sudah hijau seperti ini optimal untuk ke PC. Kita cek menggunakan amplop di atas. Nah, di sini pasti hasilnya itu violet. Nah, violet. Nah, ini terjadi karena kan di sini ada dua kabel. Nah, ini pasti akan terjadi looping yang disebabkan oleh dua kabel tersebut, yang dimana si data itu yang dikirim dari PC 0 akan berputar-putar terus di switch 0 dan switch 1, nah terus berputar yang tidak sampai ke PC 1. Nah, bagaimana agar tidak terjadi looping? Yaitu dengan cara tadi, membiarkan salah satu kabel ini kita nonaktifkan. Misalnya sini kita ke ini lagi ya, switch 1, kita ketik di sini spanning 391. Nah, kita langsung ke susun lagi kayak tadi lagi, spanning 391. Kita percepat lagi. Nah, di sini sudah terblok. Kita cek. Hasilnya successful. Kemudian di sini tidak terjadi loop atau tidak terjadi looping yang disebabkan oleh dua kabel ini karena salah satu kabel sih sudah terblok. Nah, kita langsung ganti ke topologi selanjutnya yang di sini sudah saya siapkan di pinggirnya. Ini. Nah, sini kita bisa lihat apa namanya? Kan ada 3 switch dan salah satu dari kabel ini ada yang hijau karena bisa aja di sini jalurnya. Nah, ini juga jalur cadangan. Nah, kita cek ini kenapa keblok. Cek di sini, kita enter enable konfigurasi. Nah, kita cek kenapa ini keblokir. Kita cek di sini apa namanya, so scanning tree. Nah, ini kenapa keblokir untuk yang bawah
ini karena di sini kan mana yang muncul di sini kan mana kos di sini teman-teman. Maaf, kita cek aja untuk semua switchnya ini kenapa keblok ya. Enable bawa konfigurasi terminal. Nah, di sini kenapa blok? Karena di sini kan costnya 19 dan dimana di sini juga terlalu banyak PC. Sementara bisa aja untuk mengirim data nggak pakai jalur ini, bisa juga kan dari PC 2 kirim data dari kiri ke atas ke sini, nggak usah pakai jalur yang ini, jadi itu keblokir. Nah, sedangkan kalau kabel ini terputus, ya paket otomatis teman-teman. Nah, di sini agar tidak terjadi looping, kita config langsung. Jadi kita ketik spanning tree VLAN 1 root primary kita ketik kaki spanning tree VLAN 2 secondary. Oh, saya kelupaan nulis root teman-teman. Kita ulang lagi. Spanning tree VLAN 2 root secondary. Nah, udah, kita pindah ke switch yang bawah. Ini kita pilih. Ketik di sini spanning tree. Nah, di sini kebalikan, untuk versinya itu secondary dan untuk window-nya itu primary. Kebalikan yang untuk switch di atas. Kita ketik VLAN 1 root secondary. Untuk VLAN 2 spanning tree VLAN 2 root primary enter. Nah, kita langsung percepat. Oh, di sini ya. Terus coba di sini soalnya jauh berubah teman-teman. Kita coba aja di sini konfigurasi terminal. Kita ketik spanning tree teman. Di sini kan udah hijau. Saya letak di sini dan saya coba ya, teman-teman, dan saya tadi sedikit mengatakan di switch 9 dan switch 8. Kita coba langsung cek dari PC 2 ke PC 3, jadi looping dan boom, sukses. Tidak.
Nah, kita langsung saja ke konfig topologi yang satu lagi, yaitu port pass kalau nggak salah. Mana? Nah, ini mana cara ini? Port pass. Nah, port pass ini adalah fitur pada switch Cisco system yang membuat port langsung masuk ke state forwarding tanpa melalui proses STP normal. Nah, fitur ini juga kepada port yang terhubung ke PC atau laptop ataupun printer, bukan ke switch. Nah, kita langsung saja config ya teman-teman. Fungsi port pass itu untuk mengurangi delay pada port teman-teman. Kita langsung config, misalnya kita tadi saya salah config. Seharusnya kan seperti ini, interface FA 3 enter. Nah, sih kita ketik spanning 3 port pass. Nah, saya sudah untuk konfigurasinya. Nah, tadi kenapa gak bisa? Karena sudah saya untuk port passnya itu dipisah, seharusnya kan disambungin ya, saya lupa. Nah, sini sudah muncul. Nah, tapi di sini ada warning. Nah, sini warning, port pass should only be enabled on port connecting a single host, connecting hub, connector, switch, bridge, AC to this interface when to enable can temporarily breakthrough. Ini warning untuk looping ya teman-teman, untuk terjadinya looping di sini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi aku untuk materi kali ini yang tentang spanning tree protocol. Untuk itu, mohon maaf jika ada penjelasannya kurang jelas ataupun salah kata. Lalu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.